belakangan ini kan banyak banget ya konten Olenka yang bahas soal self improvement. Kalau menurut kamu self improvement itu apa sih? Kalau self improvement dari kacamata aku sih ya, itu lebih kepada upaya untuk seseorang itu untuk berubah ke arah yang lebih baik. Entah itu berubah secara pola pikirnya, pola hidupnya, atau bagaimana dia manajemen waktu. Sesederhana itu tuh udah masuk self improvement sih kalau menurutku. Kamu setuju? Setuju sih sama pemikiran kamu soal self improvement. Tapi aku juga pernah dengar soal yang namanya self improvement era. Itu kamu tahu gak apa? Nah, kalau secara logika aja ya, secara logika tadi kan self improvement itu lebih ke upaya. Cara. Nah, kalau era itu berarti masa. Jadi di mana seseorang tuh udah merasa, oh kayaknya gue butuh deh self improvement. Gitu ya. Gue butuh mengupgrade diri gue atau gue butuh ke arah lebih baik, itu tuh berarti sudah lagi ada di fase self improvement era itu. Kalau secara sederhana ya, analoginya. Berarti kamu udah masuk ke self improvement era itu belum? Ya kalau secara kayaknya udah ya. Kenapa? Karena semenjak aku udah nggak tinggal sama orang tua lagi, apa-apa sendiri kan. Kayak aku punya tanggung jawab untuk ngurus rumah segala macem. Ya itu hanya bareng sama pasangan. Nah di saat fase itu yang secara nggak langsung mengubah aku sih. Secara nggak langsung aku harus bisa memanajemen waktu seperti apa yang baik. Terus juga aku harus bisa mengontrol pikiran aku. Kenapa? Karena aku lebih Taurus kan. Zodiak aku Taurus. Nah, kayak yang orang-orang bilang Taurus tuh overthinking parah. Kayak aku tuh kesiksa dan habis energinya buat mikirin yang nggak tahu apa gitu ya. Iya, padahal kan belum tentu kejadian kan. Tapi itu aku udah mikirnya tuh sampai A sampai Z gitu. Nah ternyata kejadiannya nggak separah itu. Itu menguras energi aku. Makanya kayaknya aku udah sampai di self improvement era itu. Udah merasa kayaknya gue harus mengubah hal-hal yang sederhana itu deh. Nah kalau kamu sendiri, kamu udah merasa seperti itu belum? Kayaknya udah juga ya kalau self improvement era itu, karena bener sih aku juga sebenarnya orangnya suka overthinking ya, apalagi kalau malam-malam mau tidur nggak sih? Gak bisa tidur. Iya, mikirnya nggak gitu kan, kayak aduh gimana nih hidupku gitu. Sedih kan ya? Memikirkan nasib ke depan. Aduh gimana ya, terus kayaknya emang itu jadi negatif vibes ya. Jadi emang harus diubah pola pikirnya. Jadi pikirannya tuh sekarang yang positif-positif aja gitu, dan emang bener sih ngerubah hidup jadi lebih baik sih. Iya benar-benar. Tapi kalau menurut kamu apa aja sih manfaat-manfaat dari mengubah diri menjadi lebih baik itu? Iya, kalau walaupun belum 100% ya, tapi aku udah merasakan impact-nya sih. Jadi aku lebih merasa aku bisa mengontrol diriku, lebih kepikiran ya, aku lebih bisa men-suggest diriku bahwa enggak kok, itu enggak sesuai dengan apa yang lo takutkan. Di depan tuh enggak seserem itu kok, jadi lo jalanin aja. Aku lebih bisa mengontrol pikiran negatif itu. Terus aku lebih bisa mengontrol waktu. Jadi aku enggak kalang kabut nih. Kayak misalnya, gue ada janji jam 9 pagi. Berarti gue harus jalan dari rumah tuh harus spare waktu dulu. Berarti gue harus ngerjain gini. Jadi setiap keputusan pasti kan ada yang harus dikorbankan kan. Nah makanya di saat janjian jam 9 pagi itu berarti harus ada yang dikorbankan, tapi itu bangun tidurnya, jadi bangun tidur lebih awal lagi dan lebih bisa menerima hal itu. Karena dulu di saat belum melakukan perubahan dan belum sadar akan self improvement itu, aku merasa kayak elah tidur gue jadi keganggu kan, jadi sedikit banget, jadi sebentar banget. Itu aku jadi pikiran tuh bete dan segala macam. Kayak gitu sih, sesimpel itu padahal ya, tapi ngaruh banget ke kehidupan kita. Berarti mood juga mempengaruhi ya? Iya benar. Jadi aku lebih nggak terlalu mood swing lah ya sekarang. Udah jadi, lebih bisa mengontrol emosi juga gitu ya? Lebih banyak tenangnya. Yes. Berarti kalau misalnya tadi kita balik lagi ngomongin soal konten-konten yang banyak ada di Olenka atau di sosmed gitu terkait self improvement, menurut kamu tuh sendiri terbantu gak sih sama konten-konten itu? Aku tuh ya karena selain aku kerja di Olenka ya, tapi aku juga sangat menyaksikan lah, ngikutin konten-kontennya. Karena banyak manfaatnya kan, seperti tagline-nya mereka kan yang bermanfaat.
Nah, jadi lebih bermanfaat sih, kayak nggak ada tuh tonton negatif yang ditayangkan di Olenka. Nah makanya aku seneng tuh ngikutin Olenka, konten-kontennya sesuai dengan apa ya, value hidup gitu. Jadi bermanfaat sih, apalagi kontennya si Andi Noya itu ya. Iya. Itu aku merasa termotivasi lah supaya aku tidak males-malesan, supaya aku tidak capek untuk mengubah hidup ini. Ya banyak banget ya konten di Olenka yang emang ngebahas soal self improvement itu. Tapi kalau menurut kamu sendiri gimana sih caranya memulai untuk melakukan self improvement? Nah, caranya ya. Kalau aku sendiri tuh lebih ngerasain dulu sih, Syah. Kayak masuk ke era tadi itu dulu ya. Kayak lo harus ngerasain dulu nih susahnya atau capeknya tuh berpikiran negatif seperti apa tuh harus ngerasain sendiri gitu. Nanti baru akan ada pencetusnya sendiri dalam diri gitu ya. Kayaknya harus berubah deh gitu. Kalau aku sendiri pribadi gitu. Susah sih, maksudnya kita hanya mendengar orang-orang harus berubah, Nggak bisa ya, harus dari diri sendiri. Harus sadar dengan diri sendiri gitu. Oke deh. Nanti aku bakal nulis deh artikel-artikel lebih banyak lagi soal self improvement biar orang-orang tahu juga apa sih pentingnya self improvement. Mantap.